nggak apa-apa nggak punya suami, yang penting punya duit. Wah, Meledak. kebiasaan deh Bapak Hamis Daud. Celana ada yang robek dikit langsung gak mau dipakai lagi. Padahal kan bisa dijahit. Terus sekarang maunya beli yang baru dan sama persis kayak yang robek. Sayang gak sih? Agak boros ya. Apa ini semua tentang celana guys? Halo teman-teman, aku ada produk ya. Ini adalah acne pad ya. Dia modelnya bentuk kayak stiker yang suka ditempelin ke wajah-wajah kalian nih, biar kayak artis-artis gitu ya. Sebenarnya ada tujuannya teman-teman, biar jerawat kalian tidak terinfeksi gitu kan. Apalagi kesenggol tangan terus luka. Nah, itu jadi infeksi, bukannya hilang jerawatnya malah makin membesar. Nah, ini mending pakai ini ya. Udah nggak zaman pakai yang mode total ya. Oke, kita bakal masuk ke kasusnya Raisa teman-teman ya. Nah, di kasusnya Raisa ini, karena sampai saat ini dari Hamis Daud dan Raisa itu belum ada klarifikasi teman-teman, kenapa alasan mereka ini bercerai. Tapi ada isu lagi, isu terbaru yang sebelumnya karena dugaan selingkuh yang di konten yang ini ya. Dan sekarang ada dugaan isu di mana yang bakal kita bahas soal Hamis Daud cuma numpang hidup dengan Raisa. Wah, masalah faktor ekonomi dong ini ya. Dan ada juga respon dari Hotman Paris. Yaudah, kita mulai aja videonya buat teman-teman yang baru mampir. Jangan lupa guys, diklik dulu tombol subscribe-nya karena channel ini akan selalu memberikan kasus-kasus yang viral buat kalian semua. Ingat, gosip gak pernah mati, drama di Indonesia nggak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Beredar pengakuan orang dalam Raisa, Hamis Daud cuma numpang hidup dan Raisa yang bayar semuanya. Seorang netizen mengungkap Hamis disebut tak punya penghasilan sendiri dan bergantung pada Raisa. Sementara keluarga Raisa awalnya tak merestui pernikahan mereka. Meski begitu, Raisa tetap melanjutkan hubungannya hingga menikah. Menimbulkan komentar warganet tentang kesenjangan finansial dan keputusan bucin sang penyanyi. Mari kita baca dari tweetan Twitter Tifa ya teman-teman di sini. Dulu sebelum mereka menikah, temanku cerita tetangganya dia saudaraan sama Raisa. Jadi emang dari dulu Desu udah makandau kemana-mana yang jemput Raisa. Mostly Raisa yang bayar. Keluarganya Raisa pada nggak setuju sebenarnya sama Deso. Tetapi Raisanya bulol. Ya mau gimana lagi? Yang ku tangkep berarti Raisa ini kekeh pengen nikah dengan Hamis Daud ya. Kalau kata komentar netizen, Hamis Daud cuma numpang hidup dengan Raisa nih guys. Kan emang Raisa yang pengen punya laki ganteng. Dulu sama Kenan yang kecintaan gara-gara couple goals. Ini mah udah rame di Twitter isu Hamis numpang hidup. Katanya dari dulu Hamis emang punya biro arsitek, cuma lingkupnya kecil. Jadi yang bikin besar perannya Raisa. Dan dia suka promosiin Hamis ke kolagennya Raisa buat pakai jasa suaminya. Makanya jadi bagus kan? Terus rame Raisa yang ngejar Hamis sih, padahal dulu masih sama Nadine. Kata di Twitter, dulu Hamis emang artis, tapi pendapatan dia di bawah Nadine, di bawah Raisa. Dulu kan juga kata Twitter waktu sama Mbak Tiara Banks yang biayai Hamis buat jadi model pun yang endorse Mbak Tiara padahal tuan ceweknya. Tapi deh bener atau enggak. Nah jadi ini sebenarnya emang isu udah lama. Aku sempat coba cari guys data-datanya ya. Ini isunya dari tahun 2019 ya. Mari kita bacakan sedikit. Isu numpang hidup meledak di tweet di X akun ya tadi yang kita bacakan ya, yang klaim punya info A1 dari orang dalam, diduga kerabat atau tetangga Raisa. Akun itu bilang pernikahan mereka tak direstui orang tua Raisa sejak awal karena Hamis gak ada duitnya dan kayak numpang terkenal, numpang hidup. Sejak 2019, 2 tahun setelah nikah, Hamis disebut bergantung pada Raisa untuk biayai liburan, acara, dan kemana-mana Raisa yang hemput. Mostly Raisa yang bayar. Raisa bucin total dan ngotot nikah meski keluarga khawatir Hamis punya utang sebelum nikah. Mirip kasus Tasya Farasya yang disebut Bulol Part 2. Pernikahan tak direstui karena Hamis dianggap kurang mapan dan Raisa abaikan saran keluarga. Bahkan di sini ya, netizen sempat soroti kekayaan Raisa. Estimasinya 200 sampai 300 miliar dari musik dan endorsement.
Sedangkan Hamis dibandingin oleh netizen itu kekayaannya cuma mentok di 50-100 miliar dari acting dan bisnis. Tapi sempat bangkrut restorannya tahun 2020. Dan 2023 adalah titik bangkrutnya Hamis ya teman-teman. Yang dimana ya terkena isu kemarin udah kita jelasin lah, sampai isu pencabulan karyawan. Ya itu benar atau tidaknya saya tidak mau lebih dalam ya, tapi isu itu pasti isu itu pasti berefek lah pada keuangannya Hamis Daud guys. Ngomongin Tasya Farahsya ini hampir mirip sih sebenarnya kasusnya ya. Kalau ngomongin soal keuangan ya, Tasya Farahsya itu juga sempat gagal oleh suaminya, kan sedang diuruskan perceraiannya. Ya itu udah pernah kita bahas loh di konten ini ya. Ya banyak nih ya. Ya di channel ini udah bahas Tasya Farahsya dan suaminya guys. Bahkan di sini Tasya Farahsya itu udah mensupport gitu ya buat Raisa, dia memberikan dukungan ya. Kita lihat Pesona 2 Superwoman. Kalau disatuin Tasya Farahsya, Raisa Andriani, penghasilannya mereka berdua ini sangat-sangat mahal ya. Nggak apa-apa nggak punya suami, yang penting punya duit. Meledak. Harusnya sih gak masalah sih kalau suaminya cuma numpang hidup ya teman-teman. Mungkin ada sesuatu hal yang buat Raisa sakit hati sih, itu aku tahu lah. Karena Raisa ini udah memutuskan dari awal pernikahan ya teman-teman, gak mempermasalahin soal keuangan. Tapi ada titik yang kesalahan dilakukan Hamis Daud sehingga tidak bisa dimaafkan ya. Entah apa itu, apakah itu tentang soal perselingkuhan atau soal bisnis apa keuangan kayak gimana ya, sampai saat ini belum ada klarifikasi. Hamis Daud modal ganteng doang. Dulu Raisa bucin parah, sekarang udah kebuka matanya. Ya pasti ada satu hal yang dilakukan oleh Hamis Daud nih yang sehingga menyakitkan Raisa, makanya dia nggak segan-segan buat gugat cerai Hamis Daud. Agak berubah muka Raisa dan sedikit beringas karena ini AI. Ya ini AI teman-teman ya, bukan video asli. Next. Oh ya, ini kemarin udah kita bahas ya, kalau suaminya Raisa itu pengen Raisa nggak jadi ibu rumah tangga aja ketimbang jadi penyanyi ya. Udah ya teman-teman, soalnya ada lagunya nanti copyright. Kalau yang mau nonton di video ini aja, kemarin udah kita bahas ya. Kita bacain aja komentarnya. Pengen istri ibu rumah tangga biar nggak berdaya, kalau suaminya open apa nih, istrinya cuma nangis terus maafin karena nggak punya power. Stay home itu suami dan istri ngurus rumah bareng, mau pakai bantuan ART dananya harusnya nggak masalah. Kalau nyebut stable home harus istri yang ngurus rumah dan anak, suami nggak mau bantu, itu mah bukan stable home tapi patriarki. Pengen punya power sendiri ya di rumah tangga. Yalah, kalau ibu rumah tangga si cewek nggak punya power dong, penghasilannya cuma satu. Kalau Raisa penghasilannya lebih besar ya, jadi ada power juga nih. Dia lebih suka Raisa jadi ibu rumah tangga, sementara Raisa really intro it's with hero job. Harusnya dari awal lu jangan menikah dengan penyanyi, udah tahu nggak sama tapi dipaksa jalan. Inilah komentar netizen. Next, Raisa juga sempat membuat tweet di Twitternya ya, tentang celana robek. Oke, kita lihat tweetannya. Kebiasaan deh Bapak Hamis Daud, celana ada yang robek dikit langsung gak mau dipakai lagi, padahal kan bisa dijahit. Terus sekarang maunya beli yang baru dan sama persis kayak yang robek. Sayang gak sih? Agak boros ya. Apa ini semua tentang celana guys? Loh, gue mikirnya kok Raisa pelit banget, masa jeans robek harus dijahit? Ternyata pas baca komen ternyata bukan jeans. Maaf, aku gak ngikutin. Ini bukan soal tentang jeans ya teman-teman ya. Terus Raisa sempet juga bikin lagu guys yang menyindir Hamis Daud soal terserah. Teman-teman bisa baca teksnya ya, karena ini lagunya bakal copyright, atau mungkin aku bacain ya. Tapi ya mohon maaf kalau suaraku jelek. Let's go. Goyah juga bukan bertahan bersama, malah kau juga harus ku yakinkan. Kejutan tengah cerita, ternyata ini rasanya sedang berjuang sendirian. Sudahlah, kena banget di akhir video. Berjuang tapi ditinggal sendirian. Judulnya terserah.
yang artinya pasrahkan terserah itu kan. Dia berjuang sendiri ya malah ditinggal. Padahal niatnya pengen berjuang bareng-bareng malah ditinggal. Ya udah terserah. Kena banget ya. Mengejutkan, Hotman beri respon ini usai Raisa resmi gugat cerai Hamis Daud. Daftarnya itu tanggal 22 kemarin ya. 22 bulan Oktober 2025. Itu perkaranya sudah didaftar, ada di register. Sidang pertama nanti itu tanggal 3 November. Gugat cerai. Untuk era sekarang, pengadilan itu pendaftaran semua melalui online, namanya e-court, electronic court pengadilan ya. Diajukan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum yang mengajukan ya. Ya, nggak ada ya respon Hotman Paris, nggak ada. Coba ini respon dari pihak pengadilan udah bener. Jadi info orang dalam itu siapa guys? Cepet banget gitu ya. Baru 2 hari melakukan gugatan, di 2 harinya langsung viral. Nah ini dia respon dari Hotman Paris guys. Kita dengerin kehadap Raisa. Kepada yang cantik Raisa, dengan ini secara resmi saya tawarkan apakah Anda mau jadi Aspri Hotman Paris. Aspri Hotman Paris. Kita ada klub 73 klub dan juga kita punya beach club terbesar di dunia yaitu Atlas. Kita akan sering berdansa menikmati hidup ini ya. Kalau soal duit udah deh, nggak usah pikirin ya. Ya, ingat kegantengan hanya sementara, tapi uang rekening bank kebutuhan hidup adalah selama hidup. Jadi pilihlah laki-laki yang tepat. Ini dia pesan dari Hotman Paris ya. Menawarkan bisnis buat bantu Raisa, nggak perlu pusing-pusing ya. Mending minum. Next. Seorang Raisa diselingkuhin. Ada apa dengan dunia ini sekarang? Raisa aja diselingkuhin. Raisa secantik, seperfect itu diselingkuhin. Gila, dunia udah kacau. Udahlah kalian, kita Gen Z. Ini karena gue udah menikah aja ya. Tapi kalian Gen Z, udah kalian gak usah menikah lagi. Kalau gue bilang, ngapain lu pada menikah? Gue tanya. Kalau kayak gini ceritanya, kasus orang selingkuh, kasus orang cerai terus menerus muncul terus, ngapain lu pada menikah? Ya, gak usah. Dunia terlalu kejam. Gila, secantik, setalented, sekaya, se-perfect Raisa aja diselingkuhin. Dan nggak tahu sih bener atau enggak, tapi katanya di caption sih aku baca katanya udah cowoknya sih sering open BO sama LC gitu. I don't know if that is true or not. I don't know. But if that was true, then udah. Siapa yang bisa kita percaya lagi sekarang? Siapa? Gila, dunia terlalu kejam. Aku gak ngerti. Ini apa hukum artis itu seperti itu? Kayak literally semua artis tuh pada cerai, pada ada yang selingkuh lah dan lain-lain. Dan kebanyakan cowoknya itu tidak menafkahi istrinya. Atau memang zaman sekarang udah makin gila aja, makin kacau aja dunia ini. Role cowok dan cewek kebalikan, cowok tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi istri dan anaknya. Jujur sebagai Gen Z yang udah menikah dan aku menikah muda, ya aku denger ini semua tuh kayak gila. Apakah pernikahan semenyeramkan itu? Karena kan aku baru menikah bentar ya. Puji Tuhan banget, thank God hubungan aku baik, terima kasih Tuhan. But all these gossips, all this news ya, itu juga bikin aku takut tau gak? Aku yakin Gen Z abis ini udah kalian malah gak mikir pacaran, terutama perempuan, kalian malah lebih gila cari duit, dan itu bagus. Kalian mendingan aku saranin cari duit sebanyak-banyaknya. Aku, walaupun suami aku berpendapatan, tapi aku juga berpendapatan. Jadi aku bahkan tidak percaya 1000% 100% dengan pasanganku. Kayak I love him tapi sewajarnya, I trust him tapi sewajarnya. Dan aku berharap dia juga begitu ke aku. Karena everything that is too much is not good. Makanya kita perempuan harus punya pendapatan sendiri. Dan harus tidak boleh mencintai lelaki lebih dari lelaki itu mencintai kita. Lebih baik dicintai daripada mencintai. Sumpah aku gak bohong. Aku kaget sih dengan kasus Raisa. Jujur sedih banget. Kemarin Kak Tasya Panasya, sekarang Raisa. Kemarin ada Kak Bidi. Terus habis itu siapa lagi? Banyak lah. Kita gak usah punya pacar. Kalian gak usah punya pacar. Kalian gak usah pacaran. Kalian cari duit aja. By the way, ini lip glossku. Oke, itu dia respon dari komentar netizen nih ya. Next. Gak pernah sesiap ini jadi bapak sambungnya Zalina. Ya Allah Zalina sayang, kasihan banget kamu sayang. Kamu apa? Mau sepeda listrik? Boleh om beliin, ayo. Mau tas Smiggle? Boleh. Tempat makan Smiggle? Boleh, ayo om beliin. Nah, akan om lakukan demi kamu Zalina. Pokoknya aku mau Zalina bahagia, Raisa juga bahagia, gak apa-apa. Kita cuma beda
14 tahun aja sama Raisa. Tapi lu jujur lu Hamis Daud lu anjir lu. Aneh banget lu. Masa mau si Raisa, gue denger sih katanya si itu maunya jadi IRT si Raisa. Seorang Raisa jadi IRT. Semua gara-gara Jule. Jule, no. Adehun kasihan, ngurusin 3 anak. Lu mah enak. Zalina mana level sepeda listrik? Kayaknya Raisa bisa beli setoko-tokonya deh. Cuma sekali manggung aja ya. Next. Raisa sama Hamis Daud katanya dibilang cerai. Ini emang nih FYP-nya TikTok ada-ada aja. Pas dicek sama wartawan ke pengadilan agama, mana ada? Kagak ada gitu, kagak ada di sistemnya si Raisa sama Hamis Daud cerai. Udah, yang namanya perkawinan mah emang pasang surut. Tapi jangan sampai lu bilang pada kata dibilangnya cerai, dikit-dikit cerai gitu. Kan Oke, ini komentar yang sebelumnya ya, yang kecurigaan netizen kalau Raisa gugat cerai. Terus wartawan nanyain pengadilan nih, tapi pihak pengadilan belum ada laporannya. Sekarang besoknya pihak wartawan coba nanya lagi, ternyata sudah masuk laporannya gitu. Makanya abang ini bisa berkomentar seperti itu guys. Udah resmi ya. Beberapa bulan terakhir ini kalau buka sosmed isinya adalah perceraian lagi dan lagi. Diawali yang paling bikin gempar adalah yang pertama ada Tasya Farasya. Terus opa-opa Korea Daejeon yang katanya suami green flag juga diselingkuhin. Lalu sekarang Raisa. Masih belum tahu penyebab pastinya terkait dengan perceraian Raisa ini apa. Jadi masih ya dikulik-kulik terlebih dahulu lah. Cuman gonjang-ganjing pernikahan Raisa sama Hamis ini kan sebenarnya dari tahun lalu udah ada desas-desusnya kan terkait dengan problemnya sang suami alias Hamis Daud ini. Tapi mungkin karena memang ya seorang Raisa tidak pernah mengumbar kehidupan pribadinya. Jadi sebenarnya kita pun sebagai netizen atau masyarakat Indonesia yang nggak tahu pasti penyebab permasalahan perceraian dari pasangan tersebut. Tahu apa yang bisa diambil dari beberapa informasi perceraian public figure yang ada di Indonesia yang terjadi tahun 2025 ini apa? Secantik-cantiknya istri kamu, terus se-green flagnya suami atau seorang lelaki, tidak menutup kemungkinan pasangan itu akan selalu setia sampai mati. Karena apa? Yang namanya pernikahan itu adalah sebuah komitmen, say. Mempertahankan komitmenmu atau janji kamu kepada pasangan kamu di mata Tuhan. Karena kalau lu udah siap nikah, berarti lu udah siap nih bagaimana caranya menanggung permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga lu nanti. Masalah yang sering banget dialami dari setiap pasangan perceraian adalah pertama ekonomi, ya kan? Terus yang kedua biasanya adalah masalah ranjang alias kepuasan di ranjang di suami istri. Ya lo harus komunikasiin juga dong sama suami atau pasangan lu, gimana nih kepuasan kamu ada di mana. Itu kan sebuah obrolan intim yang sangat biasa dilakukan oleh suami dan istri. Gak ada alasan karena lu gak merasa puas dengan pasangan lu akhirnya lu mencari kepuasan di luar rumah. Itu alasan bodoh. Terus selanjutnya adalah alasan yang sangat-sangat dibuat-buat adalah gak cinta lagi. Tiba-tiba perasaan itu hilang setelah menikah. Pret. Kalau lu jenuh sama pasangan lu, ya lu juga harus mikir gimana caranya mengatasi kejenuhan itu bersama pasangan lu. Nabung ya, nabung duit untuk apa? Untuk pergi berdua, honeymoon berdua, mengingat-ingat masa waktu pacaran atau mengingat hangat-hangatnya waktu awal-awal nikah dahulu. Jadi nggak akan ada alasan orang ketiga dalam hubungan rumah tangga itu kalau semuanya dikomunikasiin secara baik-baik. Tapi tetap intinya adalah kamu hanya bisa memilih sebagai manusia. Pasangan kamu mau diambil orang lain atau diambil Tuhan. Kita tinggal tunggu aja takdir kita yang mana. Oke, ini keren banget ya komentarnya. Tapi teman-teman dari komentar ini ada yang salfok gak? Ini kalau kalian perhatikan wajahnya dia itu pakai Agnes Pet teman-teman ya. 1, 2, 3, 4. Nggak kelihatan itulah. Ada 4 tuh di wajah dia ya. Perceraian publik. Nah ini nih. Figur yang ada di Indonesia. Dia pakai ini guys. Ya teman-teman masa nggak mau beli nih, langsung aja beli videonya di bawah sini ya, biar kalian dapat promo nih. Yaudah aku undur dulu, kalau salah kata mau dimaafkan. Sampai jumpa di video, jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.